Kalau enggak bisa, Pak, direkam. Ini saya yang merekam. Iya. Pak, yang di apa? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Nah, untuk kali ini Pak Eko mau mengabsen. Yang pertama, Amel, Ada Pak. Anis, apakah selanjutnya Ami? Ada Pak Emi Wiriati Pak. Siap. Terus Aisyah, Siap Pak. Ada Pak. sehat hari ini Aisyah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh tadi yang berangkatnya paling pagi, paling disiplin. Tadi saya lihat yaitu Aisyah. Silakan Aisyah untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Ini teman-teman kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih Aisyah. Semoga dengan bacaan doa tadi pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita lanjut ke materi untuk agar kita menjadi pribadi cinta terhadap negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa sekalian dimohon untuk berdiri. Dan untuk yang memimpin menjadi dirijen adalah Bu Amel. Karena saya lihat tadi yang paling rapi bajunya. Silakan Amel untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaan dan tanah air. Marilah kita berseru bersatu bila tanah negeri jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku sekalian, silakan boleh duduk kembali. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, supaya kita lebih fresh kembali, Pak Eko punya pertanyaan. Nanti kalau yang bisa jawab, tolong untuk dijawab. Nanti acungkan tangan, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya. Pak Eko. Nah, yang pertama adalah ini. Apa bintang? Coba dilihat. Ini adalah nama seorang sahabat Nabi, tapi digambarkan dari simbol-simbol. Ayo yang sudah bisa untuk menjawab. Siapakah sahabat Nabi yang suka beristighfar? Nah, salah satu sahabat Nabi yang suka beristighfar ini namanya. Coba Amel, ada yang Amel bisa jawab, Amel? Saya kok belum bisa jawab ya. Tidak, Pak, tidak bisa, Pak. Ada yang bisa? Anis bisa, Anis? Bisa tidak? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak kita coba ya kerjakan bersama. Apakah ini kok ada apa yang diketela, terus ada lalat, ada bintang, satu lagi ada Anjing kok, serigala. Nah itu serigala. Terus siapakah ini kalau digabung? Ternyata adalah Hilal bin Rabah. Satu lagi ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Kalau yang ini agak gampang. Nah, yang ini ayo apa? Siapa sahabat Nabi yang suka beristighfar dan selalu rendah hati? Abu. Bisa? Abu. Abu siapa? Ayo, Emi. Kok Bakar berarti Abu Bakar. Oke, 100 untuk Emi. Ada labu, L-nya dicoret jadi abu. Terus itu kan ada api, berarti kan bakar. Berarti abu bakar. Coba kita lihat, benar atau tidak? Oh iya, benar. Aku bisa. Mau dilanjut atau ke pelajaran ini? Lanjut, Pak. Lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kemarin ketika kita kelas 5, kita sudah terakhir sekali itu sudah belajar tentang apa? Ayo, anak-anak. Tentang materi apa, Akidah? Astagfirullahaladzim, Pak. Astagfirullahaladzim itu untuk yang hari ini akan kita bahas. Tapi yang kelas 5 kemarin yaitu mengenai akhlak tercela, yaitu akhlak tercela dari Qarun. Kira-kira apa akhlak tercela yang dimiliki oleh Qarun? Pak. Ada yang bisa jawab? Tamak, Qarun itu tamak. Sama sama Kikir. Kikir. Makanya nanti kita tidak boleh bersifat tamak ataupun kita memiliki sifat kikir, tidak boleh. Kita semua tidak boleh mempunyai sifat-sifat tersebut. Adakah yang mau tanyakan mengenai materi yang sebelumnya, yaitu tentang akhlak tercela Qarun? Silakan. Aisyah, ada pertanyaan? Iya, Pak. Itu untuk Qarun itu, dia itu kikir karena apa, Pak? Kikir karena si Qarun itu tadinya kan dia itu seorang yang miskin. Tapi ketika diberi nikmat oleh Allah, dia lupa akan nikmat-nikmat dari Allah. Yang pertama membuat dia kikir adalah karena si Qarun itu mempunyai sifat kufur nikmat. Begitu, Aisyah.
Oh iya Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, tanya Pak Eko. Ya, silakan. Emi. Koron itu kalau zaman sekarang siapa ya Pak ya? Ada enggak Pak orang yang mirip koron kayak banget tapi gigir gitu Pak? Oh ya, kalau zaman sekarang pokoknya orang-orang yang kufur nikmat ataupun lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, itulah korum zaman modern sekarang. Nah, itu orang yang lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Begitu Emi, ada lagi yang mau bertanya ataukah kita langsung masuk ke materi? Ke materi Pak. Nah, dari sifat korun tadi, yaitu akhlak tercela, misalkan kok kita pernah melakukan hal tersebut, contohnya kita pernah melakukan kufur nikmat, lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita terlanjur melakukan hal tersebut? Maka kita harus bertaubat kepada Allah dengan cara mengucapkan kalimat istighfar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kalimat istighfar itu, apakah arti dari kalimat istighfar, seterusnya apakah istighfar itu berhubungan dengan minta maaf. Nah, itu nanti kita akan pelajari itu dua itu. Yang pertama, menjelaskan makna kalimat istighfar. Yang kedua, menjelaskan kalimat istighfar dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan sebentar mengenai kalimat istighfar melalui PPT. Silakan untuk didengarkan ya anak-anakku sekalian. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, istighfar itu dilakukan oleh kaum muslim yang meminta maaf kepada Allah karena berbuat kesalahan. Lalu bagaimana lafaz kalimat istighfar? Ayo, ada yang bisa atau tidak? Amel, silakan untuk dibaca kalimat istighfar yang ada di slide ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Artinya langsung. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, pintar untuk Amel, 100 untuk Amel. Nanti dibaca ya. Biasakan dibaca untuk sehari-hari. Rasulullah saja itu membaca kalimat istighfar itu tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah itu kan dijamin maksum, tidak pernah bersalah. Maka kalau kita yang salahnya itu banyak, maka harus membaca istighfar lebih banyak dari istighfarnya Rasulullah. Nanti dipraktekkan. Selanjutnya, apa sih dalilnya kita itu diwajibkan untuk istighfar? Nah, ini dalilnya itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 222. Bisa dibacakan, Mbak Aisyah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, silakan artinya juga dibaca, Mbak Aisyah. Artinya itu dalam bahasa Inggris. Maaf ya Mbak Aisyah, itu artinya yang kurang lebih Allah mencintai orang-orang yang bertaubat.
dan mencintai orang-orang yang suci. Artinya kalau bertobat kita ya harus mengucapkan kalimat Istighfar. Terus apa sih hubungannya istighfar itu dengan meminta maaf? Nah, di sini setiap orang pasti memiliki kesalahan. Aisyah, punya kesalahan enggak selama hidupnya? Punya, Pak. Pasti kan punya kesalahan. Iya. Amel, pernah bersalah? Nah, dari itu ketika kita bersalah, kalau kepada Allah, maka kita ungkapan cara untuk meminta maafnya yaitu dengan membaca istighfar. Kalau kita bersalahnya dengan sesama manusia, maka kita harus mengucapkan apa? Ada yang bisa? Minta maaf. Meminta maaf. Berarti kaitannya antara istighfar dengan meminta maaf. Istighfar adalah wujud dari permintaan maaf kita, baik kepada, berarti yang itu untuk yang kepada Allah. Terus bagaimana cara kita bertaubat dan meminta maaf? Yang pertama, jika kesalahan itu kita lakukan kepada Allah, hendaknya kita memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Itu paham anak-anak? Paham, Pak. Yang satunya, jika kesalahan kita itu kepada sesama manusia, maka kita juga wajib membaca istighfar. Agar apa? Ketika kita menjadi terus dilanjutkan dengan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Itulah untuk materi istighfar pada pagi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, yaitu berdiskusi. Silakan yang mau bertanya. Pak Guru, saya mau tanya Pak Guru. Saya itu pernah berbuat perbuatan yang tidak baik, tapi tidak langsung mengucapkan istighfar. Itu bagaimana Pak Guru? Nah, untuk itu kita harus ingat bahwa Allah itu Maha mengampuni. Allah itu Maha luas ampunannya. Maka ketika kita bersalah, kok kita lupa, ya tetap harus kita minta maaf. Allah sangat senang kepada orang-orang yang meminta maaf. Begitu Mbak Amel? Masih paham atau masih ada pertanyaan? Tanya Ada lagi? Guru, Ya, silakan Aisyah. Guru, misalkan ada orang yang berdoa dan dia tidak mau membaca istighfar dan tidak mau meminta maaf, bagaimana itu Pak Guru? Nah, itu kalau ada anak yang tidak membaca istighfar ataupun tidak mau meminta maaf, sebaiknya kita sebagai temannya itu menasihati bagaimana caranya agar kita itu bisa meminta maaf, bisa mendapatkan ridho dari Allah. Kita juga harus tahu bahwa seseorang yang bersifat seperti itu akan membawa kepada hal-hal yang buruk. Misalnya teman kita akan sedikit atau bisa membuat bahagia karena ada permusuhan. Nah, sebaiknya sebagai teman kita mengingatkan kepada teman kita kalau hal seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, anak-anakku sekalian. Pak. Kita lanjut saja untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kita berdiskusi. Aku akan membagi kalian kepada 4 kelompok. Kelompok pertama, kemarin kita sudah bikin ya kelompoknya ya. Untuk kelompok yang pertama diketuai oleh Mbak Amel. Kelompok yang kedua diketuai oleh Mbak Aisyah. Ya Pak. Kelompok ketiga diketuai oleh Mbak siapa itu berarti? Nah, ini satu lagi kelompok 4 diketuai oleh Mbak Eni.
silakan untuk membentuk isinya kelompoknya masing-masing. Karena Pak Eko akan membagikan tugas yang akan diselesaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sudah mau bikin kelompoknya? Ya, sebelum kita mengerjakan lebih lanjut, kita lihat dulu video sebagai berikut, sebagai nanti pertimbangan anak-anak untuk menyelesaikan masalah pada LKPD yang sudah Pak Eko berikan. Diperhatikan ya, dan diamati baik-baik. Tolong diperhatikan ya, jangan dongeng sendiri itu di belakang. Dan biar nanti diskusikan bisa bukan jawaban yang tepat. Nah, ini untuk yang pertama. Ada satu lagi, nanti setelah ini Pak Eko akan berikan pertanyaan dan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Nanti setelah itu dipresentasikan. Oke, waktunya sudah melebihi ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan sendiri ya. Ya, Pak. Ini biar bisa untuk kelompok lain karena tadi sudah ada setting setengah jam. Nanti untuk selanjutnya Anda silakan sendiri ya, dilanjutkan sendiri dengan link yang lain ya, karena ini mau dipakai. Demikian, saya kira itu kita akhiri. Ditutup Pak Guru Eko. Bentar, Pak. Lalu ditutup. Oh, ditutup, G. Pembelajarannya ditutup dong. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan diskusi dan banyak sekali pertanyaan dan juga tadi banyak sekali usulan, kita sudah mendapatkan berbagai macam usulan tentang istighfar dan kaitannya dengan meminta maaf. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Eko. Nanti dikumpulkan setelah ini. Berarti saya kasih waktu selama 15 menit. Kemudian untuk pelajaran hari ini,
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itu terima kasih. Tadi sudah ini, cuman nanti ini ya dalam pembelajaran yang berikutnya ini saya sarankan pertama disetting agar plotting waktunya itu untuk ini tidak terlalu lama ya. Itu 30 menit ya maksimal. Kenapa 30 menit? Karena biar asesor guru ya itu tidak terlalu boring ya. Kalau terlalu mendengarkan nama itu kan boring gitu ya. Jadi disetting 30 menit ya. Dan persepsinya itu jangan terlalu banyak ya. Yang bagus ya, tadi sudah disampaikan itu di real itu bagus ya, real teaching itu bagus ya. Tapi kan ini kan hanya micro teaching kan ya, peer teaching itu yang itu dituntut waktu itu sedemikian rupa di setting ya. Makanya nanti tolong di setting ya sedemikian rupa ya. Ini teman-teman yang lain ya, biar tidak terlalu lama ya. Kemudian juga tadi benar sudah ada persepsi, ada pengkondisian ya, itu juga perlu ya. Kemudian masuk materi, kemudian ini jangan lupa ya, menjelang penutup itu Anda harus menyiapkan hal-hal yang merupakan sesuatu yang penting ya, misalnya kesimpulan ya, kesimpulannya itu apa, kemudian tindak lanjutnya itu apa ya, tindak lanjut setelah pembelajaran itu apa ya, kemudian penutup ya. Nah, ini untuk nanti disetting sebagai rupa. Kemudian ini yang postur ya, postur atau penampilan performance itu sangat penting ya. Jadi Anda terutama nanti ketika Anda membuat video ketika untuk UKIN ya, untuk uji kinerja, Anda harus di situ ada penilaian ya, penilaian tentang kepribadian. Apakah Anda itu orang yang ramah, Anda orang yang mempunyai perhatian terhadap siswa, kemudian Anda suka menolong ya, Anda antusias, semangat ya. Jadi harus menunjukkan jangan sampai proses pembelajaran itu kelihatannya Anda ada antusias, Anda ada kemudian pakaian ya, pakaian keserasian busana ya, itu juga menjadi salah satu poin penilaian keserasian busana. Jadi Anda pastikan ya bahwa performan Anda itu benar-benar adalah performan yang prima ya. Jadi harus dalam kondisi prima ya. Senyum ya. Makanya nanti kalau Anda nanti buat video pembelajaran ya, video proses belajar ya maksudnya, bukan video pembelajaran ya. PP ya, proses pembelajaran itu Anda harus tershot ya, jadi jangan sampai Anda asik dengan dunianya sendiri ya, tidak terlihat atau tidak tampak di kamera ya. Jadi wajah itu sangat penting sekali, wajah tersenyum ya, jadi jangan cemberut ya, menunjukkan wajah yang simpatik ya. Jadi jangan kelihatan sedih ya, jangan kelihatan seperti menyimpan sesuatu masalah dan sebagainya, jangan sampai itu. Saya kira itu ya, ini dari kami ya. Nanti mudah-mudahan Anda bisa lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ini wabarakatuh. saya keluar ya. Tadi bentar, foto dulu ya. Di foto dulu ya. Oke. Bisa keluar. Tak rekam. Jangan tuh kok. Jangan tak. Rekam bilang sih. Langsung.